Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Lenwa dan di video kali ini kita akan membahas manga Attack on Titan chapter 136. Seperti biasa sebelum kita mulai video ini, spoiler warning buat teman-teman semua yang belum baca manganya karena ini bersifat spoiler, jadi kalau tidak ingin terspoiler maka disarankan untuk jangan menonton video ini. Oke, tambah basa-basi lagi karena suasana di manganya juga udah genting. Chapter kali ini diberi nama Devote Your Hearts atau yang biasa kita kenal dengan Shinjo-wo Sasageo, atau dalam bahasa Indonesia yaitu berikanlah atau abdikanlah jiwamu. Panel pertama diperlihatkan Falco yang berhasil berubah menjadi Titan burung yang datang menyelamatkan kelompok Paradis di chapter sebelumnya yaitu chapter 135. Bagi kalian yang belum nonton pembahasannya akan nunggu link di deskripsi di bawah untuk video pembahasan manga chapter 135-nya. Di panel berikutnya diperlihatkan bahwa pada saat proses transformasi Falco menjadi Titan burung, kapal Azumabito tenggelam dan Gabi yang bersikeras mau menghentikan Rumbling Titan demi membalas kebaikan dari Kiyomi. Sedikit kekecewaan juga diperlihatkan dari Reiner kepada Falco, di mana Reiner bertanya, "Apakah kamu masih ingat janjimu kepadaku, Falco?" Dan dijawab, "Tentu saja, Tuan Brown." Kalau ditanya kenapa Reiner kecewa, jawabannya adalah Falco sudah berjanji untuk menjaga Gabi agar tidak ikut dan terlibat di dalam perperangan ini. Akan tetapi pada saat ini Gabi sedang bersama dengan para aliansi dan ditambah lagi Gabi tidak bisa membantu di saat seperti ini. Jadi kita bisa berekspektasi ke depannya bahwa nantinya Gabi akan memberikan support yang bisa membantu para aliansi atau kemungkinan Gabi akan mengorbankan dirinya untuk menyelesaikan misi penting untuk para aliansi. Karena kita tahu bahwa Gabi adalah seorang bocil yang sangat keras kepala dan pada awal panel dibuka dia juga sudah bersikeras untuk mau membalas kebaikan Kiyomi. Lantas apa yang terjadi? Mungkin kalian bisa memberikan teori kalian juga di kolom komentar di bawah. Lanjut di percakapan antara Annie dan Mikasa, di mana Annie yang bertanya mengenai keadaan Armin dan Pieck. Dan di panel ini kita bisa melihat bahwa kemungkinan Annie sudah mempunyai sedikit perasaan dengan Armin. Dan setelah dijelaskan oleh Mikasa, mereka akhirnya menyusun rencana lagi untuk ronde kedua, di mana Kapten Levi membagi kelompok mereka menjadi dua kelompok, yaitu satu kelompok untuk regu penyelamatan Armin, dan satu kelompok untuk pergi dan melancarkan serangan ke tengkuk leher Eren. Dan misi ini akan dilakukan di waktu yang bersamaan. Mikasa yang masih terlihat ragu-ragu dengan rencana ini dipotong percakapannya oleh Kapten Levi yang berkata bahwa kita tidak berada di tempat di mana kita bisa berkomunikasi dengan Eren lagi. Tidak, bahkan kita tidak pernah memiliki kesempatan sebelum kita mencoba. Dan Connie, di mana dia berkata, "Apa yang tapi lagi Mikasa, kita harusnya sudah meninggal kalau tidak ada keajaiban Titan terbang ini. Dan ini adalah salahku juga kenapa kondisi Kapten tidak bisa bertarung saat ini." Pembicaraan ini ditutup dengan Jin yang menyelesaikannya dengan berkata, "Kita sedang berhadapan dengan pemilik Founding Titan. Apakah menurutmu kita bisa bersikap santai pada saat seperti ini? Kita harus membunuh Eren, Mikasa." Di sini Gabi juga menjelaskan bagaimana kejadian pada saat dia sudah menembakkan peluru anti-Titan tepat sebelum Eren bersentuhan dengan Zeke. Tetapi pada saat kepalanya Eren sudah lepas, sesuatu melompat dari tulang belakang Eren yang mirip dengan kelabang yang bersinar. Dan kelabang itu terhubung di kepala Eren. Dan Gabi mengucapkan jikalau benar itu adalah sifat sebenarnya dari kekuatan Founding Titan, maka kita akan melihatnya lagi pada saat kita mencoba memotong tengkuk leher Eren. Di panel berikutnya kita diberikan scene yang gak begitu penting, cuma akan gue jelasan sedikit mengenai panel ini, di mana para bangsa Eldia yang berada di benteng Salta melakukan pemberontakan dengan melepas kain penanda di lengan mereka dan meminta prajurit Marley untuk membantu mereka mengobati para bangsa Eldia yang terluka. Intinya di sini mereka sedang menambah masalah yang tidak perlu ketika mereka sudah punya banyak masalah yang belum diselesaikan. Atau mungkin mereka lebih memilih mati dengan saling membunuh daripada dipijak oleh Wall Titan dan Rumbling Titan Eren. Rencana akhirnya dimulai. Di panel ini kita diperlihatkan Titan Falco yang terbang dengan kecepatan penuh menuju Rumbling Titan dan dihadang oleh para Titan Warhammer yang sedang membidik Titan Falco dengan panah. Pada panel selanjutnya, Reiner dan Jin yang misinya adalah meledakkan bom yang ada di tengkuk leher Eren dihadang oleh para Titan pendahulu yang menyerang mereka. Dan pada panel berikutnya yang bakal Mimin tunjukin ke kalian bakal merupakan panel yang sangat epic dan keren. Dimana Pieck yang di chapter sebelumnya mengalami kondisi yang fatal setelah ditusuk dan diangkat menjadi sate oleh Warhammer Titan, akhirnya pada chapter ini menunjukkan kekuatan sebenarnya dari Card Titan, di mana dia keluar dari tubuh Titannya dan lari menuju Warhammer Titan melewati tombak yang sedang tertusuk dengan badan Titannya, dan kemudian berubah menjadi Titan dan menggigit leher dari si Warhammer Titan ini. Bukan hanya sampai di situ, karena masih banyak Titan yang ada di sekitarnya, Pieck diserang terus-menerus dan dia terus melakukan hal yang sama seperti sebelumnya,
yaitu pada saat tubuh Titannya sudah tidak berdaya, dia akan keluar dari tubuh Titannya dan berubah lagi menjadi Titan dengan tubuh yang utuh. Di saat itu juga Pieck mengatakan hal yang sangat keren kepada Jin. Jika kamu berpikir bahwa saya hanya seorang Titan yang cocok untuk pekerjaan yang simpel dan bukan berkelahi, maka kamu salah besar. Pieck berkata kepada Jin untuk jangan mengkhawatirkannya dan melanjutkan misinya, karena dia bisa melakukan ini 100 kali sambil melawan Titan-Titan pendahulu yang menyerangnya. Di sini Pieck berpikir bahwa dengan kekuatan daya tahan Guard Titan, dia bisa bertarung sampai menang. Tetapi pada akhirnya Pieck juga menyadari kalau Titan pendahulu yang ada di tubuh Eren saat ini bukan hanya ratusan, melainkan jutaan atau lebih. Lanjut untuk panel berikutnya, kita diperlihatkan regu penyelamatan Armin yang beranggotakan Connie, Mikasa, dan Annie. Karena banyaknya Titan pendahulu yang ada di bagian belakang tubuh Eren, mereka kewalahan pada awalnya untuk bisa menemukan Titan yang membawa tubuh Armin. Tetapi dengan kejelian Connie, akhirnya mereka menyadari bahwa ada satu Titan aneh yang bergerak menjauh dari mereka, sedangkan Titan lainnya itu hanya berdiri diam. Di lain sisi, yang tidak ikut dengan mereka dan yang masih berada di atas burung Falco adalah Levi dan Gaby. Gaby berkata kepada Levi bahwa dia bisa memberikan cover dengan sniper anti-Titan miliknya. Tetapi Levi membantah perkataannya bahwa kamu tidak akan bisa mengalahkan Titan seperti ini dengan senjata yang kamu miliki. Jadi sekali lagi, seperti yang kita bahas tadinya, Gaby di sini hanyalah beban untuk para tim aliansi. Selanjutnya, Levi yang sedang merenung dan mencari keberadaan Zeke mengingat janjinya kepada Kapten Erwin, di mana dia bilang bahwa dia tidak pernah sekalipun ceroboh terhadap misi yang diberikan oleh Erwin Smith kepadanya. Tetapi kenapa pada misi terakhir sebelum kepergiannya, dia bahkan tidak bisa melakukannya. Dan bahkan kalaupun dia mengetahui keberadaan Zeke sekalipun, dia hanya akan menjadi beban di kondisi yang sekarat seperti ini. Levi juga merenungkan teman-temannya dengan mata yang berkaca-kaca, di mana dia yakin bahwa dari awal mereka sudah mengabdikan jiwa dan raga mereka untuk satu tujuan yang sama, yaitu dunia tanpa Titan, dan dia yakin bahwa itu adalah mimpi yang sangat polos dan ideal bagi semua orang. Karena kalau mimpi mereka bukan itu, maka Levi yakin itu tidak akan sebanding dengan apa yang telah mereka korbankan selama ini. Selanjutnya untuk regu Connie, Annie, dan Mikasa yang sedang mengejar Titan bentuk babi ini mengalami kewalahan karena selalu ada Titan yang melindungi tubuh Titan babi ini ketika akan diserang oleh Mikasa. Dan juga diperlihatkan Titan armor batu yang datang ke arah Mikasa, tetapi Mikasa gagal untuk menebas tengkuk lehernya karena dia memiliki armor batu dan membuat pedang Mikasa patah. Untung di sana ada Annie yang menolong Mikasa. Jikalau tidak, maka Mikasa sudah game over. Panel berikutnya kita diperlihatkan Armin yang sedang berusaha untuk membangunkan tubuhnya sendiri. Di sini dia memohon dirinya untuk bangun karena jikalau tidak, maka teman-temannya akan dalam bahaya. Dia memaki dirinya sendiri dengan kata-kata seperti bodoh, bajingan, sampah, pengecut, dan pecundang. Dia juga berkata bahwa dia membenci dirinya sendiri selama ini, karena selama ini dirinya sendiri tidak pernah melakukan apapun selain mengkhianati dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, Armin kemudian menyadari bahwa dia belum mati, melainkan dia sedang berada di alam Path, yaitu alam yang menghubungkan ingatan dan keinginan dari subjek Ymir lainnya, seperti daging dan tulang yang membentuk Titan, perintah dari teriakan Titan, dan kekuatan para Titan. Setelah menyadari semua ini, Armin kemudian menyadari bahwa ada yang bisa dia lakukan di sini, dan pada saat itu juga kita diperlihatkan Zeke Yeager. Tanpa menunggu lama, Armin langsung mendatangi Zeke Yeager dan memanggilnya, "Halo Tuan Zeke." Kemudian dibalas dengan halo teman Eren, dan chapter kali ini ditutup dengan perkataan Zeke kepada Armin, yaitu jadi Ymir juga menelanmu atau memakanmu. Jadi sampai di situ saja manga chapter 136 Attack on Titan kali ini. Bagaimana pendapat teman-teman mengenai chapter kali ini? Kalau menurut Mimin pribadi sih, ini chapter merupakan chapter yang keren sekaligus sedih, karena seperti yang kita bahas tadinya, Levi mulai mengingat teman-temannya, dan itu bukan pertanda yang baik kalau kalian sering membaca manga. Apakah ini akan menjadi tanda-tanda dari akhir masa kejayaan Levi, ataukah dia akan diberi plot armor yang kuat oleh Bang Hajime? Kita tunggu aja di chapter selanjutnya. Jadi itu aja untuk video pembahasan kali ini. Gua harap kalian suka dengan video ini. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk like videonya, subscribe kalau kalian belum subscribe, and as always, I'll see you guys in the next video.